Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya dari kelas RH. Di sini saya akan memberikan video edukasi mengenai penyakit infertilitas. Apa sih infertilitas itu? Infertilitas berasal dari kata in, yaitu tidak, dan fertil adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan. Jadi, infertilitas adalah penyakit pada sistem reproduksi pria atau wanita yang ditandai dengan kegagalan mencapai kehamilan setelah 12 bulan atau lebih melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa pelindung. Infertilitas ini bisa dialami oleh pria maupun wanita. Infertilitas pada pria. Jika kita membahas tentang infertilitas pada pria, otomatis akan mengacu kepada sel sperma, karena sperma merupakan tokoh utama dari sistem reproduksi pria. Sperma juga bertugas untuk membuahi sel telur pada wanita yang nantinya akan menghasilkan keturunan. Selanjutnya ada faktor penyebab infertilitas pada pria. Faktor penyebab infertilitas pada pria yang utama yaitu kuantitas dan kualitas dari sperma. Maksudnya kuantitas adalah jumlah serta konsentrasi sel sperma, sedangkan untuk kualitas bisa dilihat dari morfologi atau bentuk dan motilitas atau pergerakan sel sperma. Nah, untuk bisa mengetahui kuantitas dan kualitas dari sperma, bisa dilakukan analisis semen atau air mani. Selanjutnya ada keabnormalitasan dari sel sperma. Yang pertama yaitu ada azoospermia, yaitu tidak adanya sel sperma dalam cairan semen yang diejakulasikan. Yang kedua, oligospermia, yaitu kurangnya sel sperma yang diejakulasikan. Ketiga, abnormalitas morfologi atau bentuk sel sperma, yaitu ketidaknormalan bentuk sel sperma ini akan sulit untuk bisa membuahi sel telur. Masalah abnormal bentuknya bermacam-macam, ada yang dari kepala, badan, dan ekor. Di sini selanjutnya ada faktor penyebab abnormalitas sel sperma. Yang pertama, kesehatan. Tentunya faktor ketidaksehatan merupakan penyebab terjadinya infertilitas, seperti abnormalitas pada sel sperma. Contoh masalah kesehatannya yang pertama yaitu ada pelebaran pembuluh darah vena pada testis. Ini dapat menyebabkan gangguan pengaturan suhu di testis, karena suhu merupakan salah satu hal penting untuk proses spermatogenesis. Yang kedua ada infeksi di dalam testis atau saluran reproduksi. Infeksi ini dapat menyebabkan peradangan dan peradangan dapat menyebabkan hambatan pengeluaran sperma. Yang ketiga ada kelainan antibodi. Keempat, adanya tumor di organ reproduksi. Kelima, ketidakseimbangan hormon reproduksi. Dan yang terakhir, penyumbatan saluran reproduksi. Yang kedua ada faktor lingkungan. Nah, contohnya ini terpapar lama oleh bahan kimia industri sehingga dapat menyebabkan rendahnya produksi sel sperma. Yang ketiga ada faktor gaya hidup. Ini seperti penggunaan narkoba, obat-obatan terlarang, serta juga merokok. Karena merokok dapat mengurangi produksi sel sperma dan juga dapat menyebabkan yang namanya impoten. Yang terakhir, infertilitas juga bisa dapat disebabkan oleh faktor genetik atau sindrom. Selanjutnya di sini ada faktor resiko dari infertilitas pada pria. Beberapa faktor yang bisa meningkatkan infertilitas, yang pertama yaitu merokok, kedua mengkonsumsi alkohol, ketiga memiliki infeksi tertentu di masa lalu atau di masa sekarang, keempat kelebihan berat badan, dan kelima menggunakan obat-obatan terlarang. Di sini selanjutnya ada gejala infertilitas pada pria. Ada beberapa tanda dan gejala infertilitas pria yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada masalah dengan fungsi seksual, seperti misalnya kesulitan ejakulasi, berkurangnya hasrat seksual, atau kesulitan mempertahankan ereksi. Yang kedua, merasakan nyeri, bengkak, atau adanya benjolan di area testis. Ketiga, infeksi pernapasan berulang. Keempat, berkurangnya rambut wajah atau tubuh, atau tanda-tanda kelainan kromosom atau hormonal lainnya. Kelima, jumlah sperma yang lebih rendah dari normal, yaitu kurang dari 15 juta sperma per mililiter air mani, atau total jumlah sperma kurang dari 39 juta per ejakulasi. Di sini ada pengobatan infertilitas pada pria. Pengobatan infertilitas pada pria ini tergantung pada penyebabnya. Berikut beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama operasi. Dokter mungkin akan menyarankan operasi untuk memperbaiki masalah yang menghambat sperma, dibuat, patang, atau ejakulasi. Operasi untuk mengangkat vena yang bengkak dan bengkok di skrotum atau varikokel. Terkadang juga bisa meningkatkan kualitas sperma.
Yang kedua, dengan cara mengobati infeksi. Nah, perawatan antibiotik ini bisa menyembuhkan infeksi pada saluran reproduksi, tetapi tidak selalu mengembalikan kesuburan. Yang ketiga, perawatan untuk masalah hubungan seksual. Pengobatan ini biasanya dilakukan konseling agar bisa membantu meningkatkan kesuburan dalam kondisi seperti disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Yang keempat, perawatan hormon dan obat-obatan. Dokter mungkin akan merekomendasikan pergantian hormon atau pengobatan dalam kasus di mana ketidaksuburan disebabkan oleh tingginya atau rendahnya kadar hormon tertentu atau masalah dengan cara tubuh menggunakan hormon. Dan yang terakhir, ada asisten reproduktif teknologi atau ART. Perawatan ART melibatkan pengambilan sperma melalui ejakulasi normal, ekstraksi bedah atau dari individu donor, tergantung pada kasus dan keinginan spesifik. Sperma kemudian dimasukkan ke dalam saluran genital wanita atau digunakan untuk melakukan fertilisasi in vitro atau injeksi sperma intrasitoplasmik. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas infertilitas pada wanita. Jika kita membahas infertilitas pada wanita ini, tentu saja akan mengacu kepada keabnormalitasan atau gangguan pada sel telur. Karena sel sperma dan sel telur merupakan pelaku utama dalam proses fertilisasi atau pembuahan yang akan menghasilkan keturunan. Sel telur yang normal adalah sel telur yang memiliki struktur yang lengkap, yaitu adanya nukleus, sitoplasma, korona radinata, polosit, zona pleusida, membran sel, dan juga badan polar. Di sini ada faktor penyebab atau masalah infertilitas pada wanita. Yang pertama, infertilitas di fase ovulasi. Jarang atau tidak berovulasi sama sekali merupakan penyebab umum kasus infertilitas pada wanita. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pengaturan hormon reproduksi pada hipotalamus atau kelenjar hipofisis. Selain itu, bisa juga karena adanya masalah pada ovarium yang menyebabkan gangguan ovulasi. Contohnya seperti yang pertama di sini ada PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Ini merupakan gangguan hormonal yang terjadi pada wanita saat masa subur. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang mempengaruhi ovulasi. Kondisi ini juga berhubungan dengan resistensi insulin dan obesitas, pertumbuhan rambut abnormal pada wajah atau tubuh, dan jerawat. PCOS juga menjadi penyebab paling umum dari infertilitas wanita. Yang kedua, ada disfungsi hipotalamus. Dua hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis, yaitu ada hormon perangsang folikel atau FSH dan hormon luteinizing hormone, bertanggung jawab untuk merangsang ovulasi setiap bulannya. Namun, jika seorang wanita mengalami stres fisik atau emosional yang berlebihan, berat badan berlebih atau sangat rendah, itu sangat berpotensi mengganggu produksi hormon tersebut yang sekaligus mempengaruhi ovulasi. Gejalanya ini dapat berupa menstruasi tidak teratur atau tidak adanya menstruasi. Nah, yang ketiga ini ada insufisiensi ovarium primer. Kondisi ini juga disebut sebagai kegagalan ovarium prematur. Biasanya disebabkan oleh respon autoimun atau hilangnya sel telur secara prematur dari ovarium akibat dari genetika atau kemoterapi. Ovarium tidak lagi menghasilkan sel telur dan menurunkan produksi estrogen ketika wanita berusia 40 tahun. Nah, yang kedua ada infertilitas di fase fertilisasi. Adanya hambatan atau kerusakan pada tuba falopi. Rusak atau tersumbatnya saluran tuba dapat membuat sperma tidak bisa mencapai sel telur atau menghalangi jalannya sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim. Penyebab kerusakan saluran tuba falopi yaitu yang pertama ada penyakit radang panggul, infeksi rahim, dan saluran tuba karena chlamydia, gonore, atau infeksi menular seksual lainnya. Yang kedua, pernah menjalani operasi di perut atau panggul termasuk operasi untuk kehamilan ektopik saat sel telur yang telah dibuahi berimplantasi dan berkembang di tempat selain rahim. Yang ketiga, ada infertilitas pada fase implantasi. Di fase ini juga bisa menyebabkan adanya masalah pada rahim atau uterus karena di rahim adalah proses terjadinya implantasi. Jadi, jika ada gangguan pada uterus atau rahim, bisa jadi akan menyebabkan infertilitas. Nah, penyebabnya ini bisa karena penyakit endometriosis, tumor rahim, ketidaknormalan bentuk rahim akibat bawaan genetik.
Dan yang terakhir, ada gangguan uterus atau serviks. Beberapa gangguan uterus atau serviks dapat mengganggu implantasi sel telur atau meningkatkan resiko keguguran. Contohnya yang pertama ada polip atau tumor jinak atau fibroid atau mioma yang sering terjadi di rahim. Polip atau tumor dapat menghalangi saluran tuba dan mengganggu proses implantasi, sehingga mempengaruhi kesuburan. Yang kedua, ada masalah pada rahim yang muncul sejak lahir, seperti bentuk rahim yang tidak biasa. Dan yang terakhir, ada stenosis serviks. Penyempitan serviks dapat disebabkan oleh kelainan bawaan atau kerusakan serviks. Berikutnya, ada faktor resiko infertilitas wanita. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seorang wanita mengalami infertilitas, yaitu yang pertama ada usia. Seiring bertambahnya usia, kualitas dan kuantitas sel telur wanita mulai menurun. Pada pertengahan 30-an, folikel akan semakin berkurang, sehingga jumlah dan kualitas sel telur pun lebih buruk. Hal ini dapat membuat konsepsi lebih sulit dan meningkatkan resiko keguguran. Yang kedua, ada merokok. Selain merusak serviks dan saluran tuba, merokok juga meningkatkan resiko keguguran dan kehamilan ektopik. Yang ketiga, ada berat badan. Kelebihan berat badan atau berat badan terlalu rendah dapat mempengaruhi ovulasi. Yang keempat, ada riwayat seksual. Infeksi menular seksual seperti chlamydia dan gonore dapat merusak saluran tuba. Dan yang terakhir, alkohol. Mengkonsumsi alkohol secara berlebihan itu dapat menurunkan kesuburan. Nah, selanjutnya ada pengobatan infertilitas pada wanita. Setelah dokter mendiagnosa infertilitas pada wanita dan menentukan penyebabnya, di sini ada berbagai pilihan penanganan. Jenis pengobatan akan tergantung pada penyebabnya. Misalnya, masalah struktural dapat diatasi melalui prosedur operasi, sedangkan masalah tiroid atau ovulasi dapat diobati dengan obat hormonal. Nah, kebanyakan wanita yang infertil ini memerlukan inseminasi buatan, yaitu menyuntikkan sperma yang telah dipilih ke dalam rahim setelah ovulasi. Inseminasi buatan ini juga disebut sebagai fertilisasi in vitro atau IVF, yaitu proses membuahi telur dengan sperma di laboratorium untuk membuat embrio, kemudian memindahkan embrio ke dalam rahim. Baik, sekian video edukasi tentang penyakit infertilitas dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.